Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Saring Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 7 Mei 2021, bersama saya, Penatua Desi Balo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu semata. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Tolong kami agar kami mampu bertekun sejenak untuk mendengar dan merenungkannya, untuk kami pakai sebagai bekal kami, khususnya dalam menjalankan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bacaan kita hari ini adalah bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan bacaan yang menjadi sandaran renungan hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema yang saya angkat pagi ini tentu saja bukan kalimat asing bagi kita semua. Lantas, apa hubungannya ungkapan tema dengan ayat Alkitab yang saya ambil sebagai bahan renungan kita pagi ini? Saya menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya pakai untuk menghantar kita kepada satu pemahaman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah arti dari bagiku hidup adalah Kristus dan apa artinya mati adalah keuntungan? Yang kedua, apakah dua pertanyaan pada pertanyaan pertama tadi ada kaitannya? Yang ketiga, apa hubungan tema renungan dengan bacaan Alkitab kita hari ini? Sambil saya mencoba untuk menuangkan apa yang saya pahami, Bapak Ibu Saudara boleh mendengarkan sambil jika ada pertanyaan atau ketidaksepahaman dapat menjapri saya untuk kita berdiskusi. Saya sangat suka berdiskusi untuk membangun dan membentuk saya. Terima kasih. Bagiku hidup adalah Kristus dalam pemahaman saya bukanlah sekedar kita tidak berpindah agama saja, artinya tetap menjadi orang Kristen saja, atau tidak juga sekedar kita rutin beribadah saja. Lebih dari itu, bagiku hidup adalah Kristus, adalah bagaimana kita mampu menghadirkan Kristus, menghidupkan pengajaran Kristus dalam tingkah laku kehidupan kita. Penekanan kata tidak sekedar mempunyai arti bahwa komitmen untuk tidak berpindah agama, komitmen untuk rutin beribadah merupakan hal yang penting, namun bukan satu-satunya. Bahkan menjadi genting ketika menghidupkan Kristus tidak menjadi bagian yang dengan direncanakan, diupayakan, kita hidupkan, kita hadirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kondisi pemahaman seperti ini juga menjadi alasan untuk menjelaskan bahwa mati adalah keuntungan juga bukan sekedar kita menjaga atau berkomitmen untuk tetap menjadi orang Kristen saja, untuk tetap rajin beribadah saja, sehingga ketika menutup mata untuk terakhir kalinya, kita dalam keadaan KTP yang masih beridentitas Kristen
atau ketika saat tersebut tiba, kita dibungkus dalam ibadah pemakaman secara Kristen saja. Mati adalah sebuah keuntungan dapat benar-benar menjadi bagian kita ketika kita dalam kehidupan yang Tuhan beri ini, kita mampu menghidupkan karakter Kristus dalam diri kita. Saya berpemahaman bahwa Tuhan yang kita sembah, yang Maha Penyayang dan Maha segalanya itu, dalam segala kemahaannya harus juga kita lihat bahwa Ia juga adalah adil. Adil artinya Ia akan memberi kepada yang berhak dan melepas mereka yang tak bisa menjaga keselamatan yang sudah Ia perjuangkan untuk kita lewat kematiannya. Tiket keselamatan itu sudah ada dalam genggaman kita sebagai umat pilihan. Namun, tiket keselamatan yang kita miliki tersebut untuk dapat dipakai menjadi jaminan untuk merasakan mati adalah keuntungan adalah hanya dengan ketika kita dalam kesempatan hidup yang Tuhan beri selalu berusaha untuk menghadirkan karakter Kristus. Menghadirkan karakter Kristus memang tidak mudah karena ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi dapat tidaknya kita melakukan atau bahkan mampu tidaknya kita untuk terus bertahan, untuk terus berupaya melakukannya. Secara ringkas dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu diri kita sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri kita. Penghalang tercapainya menghidupkan karakter Kristus pada diri seseorang dari sisi faktor internal sangat erat hubungannya dengan sikap bijaksana yang kita putuskan untuk diambil saat peluang datang mendekat. Faktor internal berhubungan erat dengan kehendak bebas yang melekat pada diri masing-masing kita secara pribadi. Sementara faktor eksternal adalah suasana, kejadian, atau keadaan yang terjadi yang tidak mampu kita hindari, namun harus kita sikapi. Menurut saya, semua keadaan yang terjadi di luar kita wajib kita sikapi dengan sikap positif, namun juga perlu ada unsur mendidik, baik itu berupa teguran, sapaan hikmat, dan lain sebagainya. Kita dapat bersikap dengan tetap baik, namun dalam hikmat Tuhan, sikap kita tersebut kita lakukan agar dunia pun tahu, dunia merasakan bahwa setiap pribadi harus dapat membawa diri dalam sikap hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang terurai dalam sikap hidupnya di tengah-tengah dunia di mana Ia Tuhan hadirkan. Ketika kita mampu mendefinisikan, menghayati, dan mengartikan tema di atas dengan benar dan dengan baik dalam hikmat Tuhan, maka ayat Alkitab yang telah sama-sama kita baca akan menjadi begitu dalam dan indah. Kita akan mampu mengucap syukur tidak saja dengan lidah atau dalam doa semata, namun kita juga akan mampu bersyukur dengan menjalankan hidup dengan benar, dengan keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Seperti ayat firman yang kita baca pagi hari ini yang menyatakan bahwa itulah yang dikehendaki Kristus.
Bahkan kita akan mampu untuk mengerti bahwa ketika Alkitab menyatakan itulah yang dikehendaki Kristus, di situ terkandung juga makna bahwa saat Ia berkehendak, di saat yang sama Ia juga memperlengkapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ucapan syukur yang benar adalah bentuk ikrar nyata kita bahwa bagiku hidup adalah Kristus, sekaligus menjadi jaminan bagi kita untuk menikmati kematian nantinya sebagai hadiah yang menguntungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan renungan yang boleh sama-sama kami nikmati. Tuntun, sertai, topang, pimpin dan perlengkapilah kami, sehingga kehendak bebas yang ada pada kami, boleh kami berlakukan dengan benar, dan dalam hikmat Tuhan, kami pula dimampukan menghadapi kerasnya dunia dengan sikap hidup yang seperti Engkau kehendaki. Kami mau berkomitmen untuk mengekspresikan kesempatan hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan yang berkenan, agar jika saatnya tiba nanti, kami boleh benar-benar pulang ke rumah Bapa, menikmati kematian sebagai suatu keuntungan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tetap dan terus semangat. Tuhan memperlengkapi dan memberkati kita sekalian. Amin.